Ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqqiqna bil istiqamah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan malam ini balapan batuk, lomba ini. Lomba batuk. Masih berkaitan masalah fikih ya, masih berkaitan masalah fikih, yaitu pembahasan kita tentang sujud sahwi. Ya, tentang sujud sahwi. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas apabila imam meninggalkan tasyahud awal. Betul? Halo? Betul? Diingat kembali ya. Apabila imam meninggalkan tasyahud awal dan imam ngerti sama hukumnya, ternyata kita lihat imam itu tidak balik kan, kalau sudah tegak ya. Imam kalau sudah meninggalkan tasyahud awal, posisi sudah tegak ya, kan tidak boleh kembali. Kalau kembali batal. Kemudian kita sebagai makmum bagaimana? Apakah sunnah mengingatkan imam untuk subhanallah? Ya tidak, karena kalau kita membaca subhanallah dalam rangka untuk mengingatkan imam supaya kembali, berarti kan nyuruh imam kembali untuk batal kan gitu. Makanya tidak. Bagaimana sikap makmum? Langsung ikut berdiri, ikut imam, yaitu berdiri, langsung berdiri. Nah, berarti dalam sholat yang sekarang ya, kita melaksanakan sesuatu yang menyebabkan sunnah sujud sahwi, yaitu apa? Meninggalkan tasyahud awal. Nanti kita jelaskan beberapa sebab yang menyebabkan sunnah sujud. Di antaranya adalah apabila sholat kita ya terjadi kejadian meninggalkan tasyahud awal ya. Jelas kira-kira? Masih ingat? Walaupun agak terpaksa ingat ya. Walaupun agak ya sudah seperti itu ya. Jelas ini insyaallah. Makmum imam dan makmum Masjid Al-Hudad sempurna sholatnya insyaallah ya. Ya tapi namanya lupa ya Pak. Lupa ini masa disengaja lupa ini ya kan. Yang penting kan ada tekanan hutang, tekanan istri, tekanan anak, mari ngono kan mentah lagi kan, jangan mesem-mesem kau. Perahunya kau baru berangkat ya. Angin masih sedikit.
sebentar lagi. Mudah-mudahan selamat ya dalam perjalanan perahunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Biar yang mau kawin-kawin agak takut sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena tekanan demi tekanan akhirnya lupa bisa terjadi. Lupa bisa terjadi. Nah, ketika lupa terjadi ya harus dikawal sama ilmu. Yaitu diantaranya kita pembahasan kita. Jadi tidak sunnah mengucapkan subhanallah, akan tapi langsung ikut keadaannya imam, yaitu apa? Berdiri. Naam. Nanti di terakhir sunnah sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, maka wajib makmum ikut sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, ya makmum juga tidak boleh sujud sahwi. Sampai kapan? Sampai imam salam. Kalau sudah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum boleh melaksanakan sunnah sujud sahwi. Boleh. Jelas ini ya. Tapi selama masih ada ikatan dengan imam, kalau imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka tidak boleh sujud sahwi. Jelas? Masih ingat ya? Persiapkan. Kemudian apa saja hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi? Di kitab Safinah, ya, kitab Safinah. Di kitab Safinatun Najah. Di kitab Safinatun Najah sampean tengeri ini ada 4 yang menyebabkan sujud sahwi. Ada 4 ya yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Perhatikan sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya. Boleh mengerjakan, boleh tidak. Boleh mengerjakan, boleh tidak. Apa sebabnya? Yang pertama adalah sebab sujud sahwi yang pertama adalah meninggalkan tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Meninggalkan sebagian daripada ab'ad shalah. Apa gampangannya ini? Jadi dalam sholat itu ada rukun sholat, ada syarat sholat, ya, ada sunnah sholat, ada makruhnya sholat, ada ab'ad sholat. Ini istilah. Sama anda apal apa? Kalau apal bagus. Ab'ad, ada istilah ab'adus sholat. Nah, ketika ditinggalkan apa ab'adus sholat? Contohnya adalah ab'adus sholat itu 2. Apa? Tasyahud awal dan kunut. Tasyahud awal dan kunut. Nah, berarti meninggalkan tasyahud awal sengaja ataupun tidak sengaja sunnah sujud sahwi. Nah, ab'adus sholat itu gampangannya tasyahud awal atau kunut. Kunut apa? Kunut subuh, bukan kunut nazilah. Ya, kalau yang dibaca di Baldatus Siddiq biasanya sampai kalau Jumat malam Sabtu, ya kan? Sering mengamalkan kunut nazilah. Kunut untuk tolak bala, kunut untuk tolak bala. Kalau itu meninggalkan itu tidak disunnah sujud sahwi, ya. Kalau kunut subuh, ini termasuk. Jadi tasyahud awal sama tasyahud akhir ini istilahnya ab'adus shalah. Istilahnya adalah diistilahkan ab'ad, sebagian daripada sholat. Ab'ad itu bagian. Nah, meninggalkan salah satu dari 2 ini menyebabkan sunnah sujud sahwi. Makanya tadi ya kejadian yang tadi yang kita jelaskan tadi, imam sudah tegak tidak boleh balik. Ya, imam sudah ngerti. Makmum jangan subhanallah tapi langsung berdiri. Kecuali dia mufaraqah, terserah, berarti dia sholat sendiri, melanjutkan sholat sendiri. Langsung berdiri, langsung melanjutkan rakaat selanjutnya, yaitu rakaat ketiga. Rakaat ketiga, kalau maghrib berarti langsung tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir, sebelum salam sunnah sujud sahwi. Karena sudah jelas dalam kejadian itu, dalam sholat yang ini, yang sekarang ini, mereka meninggalkan, imam dan makmum meninggalkan apa? Tasyahud awal. Kalau maghrib, kalau zuhur,
asar, maghrib, isya ada tasawuf awal ya. Ya, me antada kian. Bada ya. Isya, subuh. Nah, berarti kemungkinan terjadi di 5 waktu sholat ini. Tapi kalau kunut subuh, namanya kunut subuh berarti hanya di subuh. Duhur tidak ada kunut subuh. Allah mahdina biman hadid, ada ya. Ya ada Ustaz. Oh berarti dia subuhnya kelewatan, ketiduran. Jadi salat subuhnya di waktu. Kok keras bet? Kan kelewatan bet enggak? Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas ya? Jadi sebab yang pertama apa? Sebab pertama sunnah sujud sahwi meninggalkan tasyahud awal atau meninggalkan kunut. Bahkan tidak harus sempurna. Artinya tidak harus meninggalkan sempurna keseluruhan baru sunat sujud sahwi, enggak. Walau harfan kata ulama, walaupun meninggalkan satu huruf daripada tasyahud itu sudah sunnah sujud sahwi. Ya, sudah ada anjuran untuk sujud sahwi, apalagi meninggalkan sempurna tasyahud awal dalam keseluruhan. Jelas ini ya kira-kira. Nah, ini sebab yang pertama. Apa? Meninggalkan tasyahud awal. Ya barangkali lupa. Ini mungkin tidak terjadi sama kita. Mungkin enggak? Ya. Oh, sudah mungkin kok Jal. Kali cepat ini. Baru manten anyar. Memang begini, Pak, ya. Oh, enggak mungkin Ustaz sholat gimana, masa orang sholat meninggalkan tasyahud awal. Kebanyakan mikir utang. Iya, Mbak, natan di utang ya. Iya, arena, Mbak. Nah. Dulu kita masih santri kan enggak mikir apa-apa. Santri ini hanya mikir besok belajar, nanti malam mutolaah. Kita baca kitab. Wah, mak bisa tasyahud awal ini sampai lupa itu gimana. Nah, ini kan pikirannya orang yang menyamakan pikirannya orang sama dia. Tapi ulama sudah mengantisipasi dalam segala keadaan manusia. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah mengantisipasi keadaan umat yang bermacam-macam. Jadi dulu kita nanti bahkan ada yang aneh, Pak. Nanti aneh termasuk nanti sebab yang ketiga atau yang keempat itu memindah baca Fatihah di bukan tempatnya misalnya. Kan secara kita yang tidak punya utang, amin. Mak bisa bojong maca Fatihah ngi ruku mak bisa. Kalau orang sudah pikirannya campur aduk sampean, sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi yang pertama adalah meninggalkan sebagian tasyahud awal atau walaupun satu huruf daripada kalimat tasyahud awal, atau meninggalkan kunut, itu termasuk ab'ad. Kemudian yang kedua melaksanakan perkara-perkara yang apabila disengaja batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Apa itu? Tidak sengaja, tidak batal. Namanya tidak sengaja, berarti dikerjakan dalam keadaan lupa. Jadi ada pekerjaan di dalam sholat itu ada pekerjaan yang apabila kita sengaja lakukan, itu akan bisa batal sholat kita. Tapi kalau tidak sengaja melakukannya, tidak batal. Apa contohnya? Dicontohkan di sini seperti kal-aklil qalil, seperti makan sedikit. Wah, enjok mak bisa Ustaz. Orang ngabojong ngose ngakan enggak saya taduk bekto pole. Mbah, sampean jangan mengartikan makan itu satu piring, Mbak. Enggak. Makan dalam bab sholat itu walaupun satu butir, nah, mungkin nyantol di gigi kita. Mungkin apa enggak seperti ini? Nah, itu diistilahkan sama ulama fikih makan. Nah, habis makan, mau sebelum sholat makan. Mungkin apalagi giginya mungkin diantaranya ada gigi yang bolong. Mungkin satu butir, 2 butir, atau mungkin setengah butir, atau seperempat butir. Gimana seperempat butir itu? Nyantol di gigi, kerasa. Mak bodoh karena gule dong, nyaman. Bu, makanlah bu, merengahkan gule bu. Merengahkan, ada, mana ya daging kambing.
20.000 satu porsi. Eman. Makan. Nyantolnya daging, nyantolnya butir itu tadi itu dinamai makan. Tidak boleh. Itu harus dikeluarkan. Itu kalau kita makan itu namanya pekerjaan yang batal kalau disengaja. Tidak batal kalau lupa. Paham ya? Termasuk nanti yang membatalkan sholat adalah makan. Walaupun sedikit, ya ini nyantol di gigi. Makanya disunahkan sebelum sholat, ya apalagi habis makan kumur, siwak. Itu juga diantaranya manfaat atau fungsinya supaya barangkali ada sisa-sisa makanan yang nyantol di gigi, itu bisa keambil. Nah, dimakan apa enggak terserah sampean, itu sudah mau dimakan, mau enggak kan sebelum sholat ini kan ya. Mabur sih keker daging, eman. Saya ketebu dan meleneng barung sate temoran enggak kan. Enggak apa-apa. Mumpung belum sholat. Tapi kalau dilaksanakan dalam sholat, ini bisa batal, Pak, bisa batal. Apalagi sak piring. Ini tidak niat sholat namanya, masa makan sak piring itu ya. Tapi mungkin tidak terjadi, mungkin kalau lupa barangkali. Allah rukuk, sujud, naruh sholat di pinggir makanan. Mungkin saja terjadi ya. Mungkin. Walaupun ba'idul imkan, walaupun kemungkinan itu sangat jauh, tapi mungkin terjadi. Namanya orang lupa. Jelas ini? Jadi yang kedua apa sebabnya sujud sahwi? Melaksanakan perkara-perkara yang dilakukan sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Contohnya apa? Makan, yaitu keselilit tadi itu. Ada sisa makanan yang ada di mulut kita. Kala kelil wal kalamil qalil, atau ngomong sedikit. Misalnya pas sholat rijal, panggil istrinya, kan manten baru Pak biasa. Ya, panggil yang. Syaiton. Bang Rijal, pas sholat duha, Allahu Akbar. Bang Rijal, ini sudah siap makanannya. Kok jawab ternyata, iya yang, misalnya. Kalau sengaja batal, ya. Tapi kalau tidak sengaja karena refleks, karena masih manten baru, refleks, tidak ingat. Sampai dalam sholat pun dia tidak ingat kalau waktunya sholat, sampai jawab sama istrinya. Andai kata habis itu ingat, ya Allah, isun sholat, yuk jawab. Lupa berarti kan? Nah, nanti terakhir sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sholat, yang, gimana ini? Ini manten baru. Iya deh, batal langsung ya. Langsung batal. Jelas ya? Bilang sama istrinya, dia mau sholat duha dulu gitu, jangan dipanggil-panggil gitu. Jelas ini? Yang pertama apa? Meninggalkan tasyahud awal atau kunut, walaupun satu huruf, walaupun satu kalimat. Yang kedua apa? Melakukan hal-hal yang apabila disengaja batal, tapi kalau lupa tidak batal. Nah, ini sering tidak terjadi sama kita, sering. Ya, apalagi kalau mau sholat makan. Kalau yang ngomong ini mungkin jarang. Kalau yang makan, ya ini sering. Mungkin sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita. Makanya kumur-kumur sebelum makan ya. Sebelum sholat, gara-gara Rijal ini. Sebelum makan kumur-kumur. Kemudian apa? Tapi dicontohkan lagi di sini sama ulama, menambah rukun fi'li, menambah ruku, menambah sujud. Sujudnya seharusnya berapa kali? 2 kali. Dia sujud 3 kali. Kalau sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja nanti masuk yang ketiga nanti. Ya. Tidak batal. Paham ini ya? Seperti nambah ruku. Atau sudah sujudlah. Seharusnya sujud 2 kali, dia sujud lagi. Sengaja ini batal. Tapi kalau lupa,
saya sujud apa tidak ya? Nah, maka nanti pembahasannya di belakang tetap wajib sujud, tapi kan dalam keadaan ragu. Sunnah sujud sahwi nanti. Nambah rukun. Intinya nambah rukun. Nambah rukun termasuk perkara-perkara yang sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang kalau disengaja tidak batal, kalau lupa juga tidak batal, apa contohnya? Noleh misalnya. Atau ada yang kosong maju, ya kan? Misalnya ada yang kosong soft yang kurang rapat, ya kan? Sunnah bagi makmum yang ada di belakang maju berjalan, tapi berjalan yang tidak sampai membatalkan sholat di bab hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, satu langkah, dua langkah maksimal ya. Kalau sudah 3 langkah berturut-turut batal. Nah, 1 langkah, 2 langkah ataupun menoleh. Ini tidak bahas adab atau tidak adab, ini bahas fikih ya. Batal apa tidak batal, paham? Mak bodoh bojong letolean. Nah, ini kita tidak bahas adab. Kalau kita bahas adab, iya ada apa sholat toleh itu ya kan? Siapa yang datang itu ya? Allahu Akbar. Wah, enggak tamu siapa? Ya secara fikih tidak batal, tapi secara adab kepada Allah ya bisa rusak pahalanya ya, bisa rusak pahalanya. Ini secara fikih, kita fikih. Fikih. Tapi kalau melakukan halal ini sengaja, tidak sengaja dilakukan, tidak batal, ini tidak menyebabkan sujud sahwi. Ya, yang kedua, berapa Mas Rala? Yang kedua. Terus yang ketiga kita habiskan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga termasuk penyebab sunnah sujud sahwi adalah naklu ruknin qauliyin, memindah rukun bacaan. Rukun bacaan. Apa rukun bacaan? Rukun sholat yang berupa bacaan apa? Fatihah, ya. Kemudian tasyahud akhir, ya. Nah, memindah Fatihah, memindah tasyahud akhir. Kemudian ada lagi apa? Takbir, cuman sama salam. Lah, ini pembahasannya selain takbir sama salam. Tapi kalau takbiran ya, takbir pertama kali, takbiratul ihram, itu tidak bisa dipindah kalau itu. Ini pembahasannya selain takbir sama salam. Yaitu apa berarti sisanya? Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, misalnya Allahu Akbar waladhdallin amin. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah. Pak maca tahiyat ya. Kapuru Maria kira ya. Misal. Dan subhanallah Pak, itu saya waktu baca ya juga bingung juga waktu di pondok itu. Ini sholat gimana kok bisa ada seorang sholat ya Fatihah keliru tempat, tasyahud akhir keliru tempat. Subhanallah, Allah kasih jawaban, saya yang lupa. Jadi waktu itu saya dalam keadaan tasyahud akhir baca Fatihah. Bukan at-tahiyatul tapi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Loh, kok baca Fatihah ini? Dikasih jawaban langsung sama. Padahal belum kawin saya. Apalagi kayak Rijal kawin saat itu ya tidak tahu sudah baca apa itu. Subhanallah. Subhanallah dijawab langsung sama Allah. Ya, dikasih kejadian saya lupa. Memindah rukun itu saya sendiri yang waktu baca kitab ada ya subhanallah dibahas sama ulama ini. Bisa orang tasawuf baca Fatihah, waktunya Fatihah baca tasawuf. Ini di hati itu agak heran dikit. Kok lucu lama membahas sama ini. Ternyata kejadian sama kita sendiri. Waktu-waktunya tasawuf baca Fatihah. Gimana kalau terlaksana seperti ini? Nah, ya jangan dilanjutkan, langsung kembali kepada keadaan harus baca apa? Nah, di akhir sebelum salam sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Jadi yang ketiga memindah Fatihah atau memindah tasyahud akhir atau memindah bacaan sholawat, bacaan sholawat. Jelas? Ada yang pernah kejadian? Kau masih pada tempatnya Jal belum pindah-pindah bacaannya Zen. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pindah-pindah ya. Yang terakhir, yang keempat, penyebab sujud sahwi yang keempat, yaitu apa? Melaksanakan rukun
fi'li. Rukun fi'li berarti rukun fi'li seperti rukun yang berbangsa gerakan. Berarti apa? Ruku, ya. Ruku, kemudian sujud, kemudian julus, kan gitu ya. Nah, melakukan hal-hal itu, perkara-perkara itu, tapi ragu, ma'ihtimali ziyadah. Contohnya gimana? Nah, ini sering terjadi ini. Contohnya gimana? Saya contohkan ruku misalnya. Ya ruku. Contoh ragu dalam ruku. Sholat dalam keadaan berdiri. Saya ini tadi sudah ruku apa belum ya? Paham? Ragu ruku. Sudah ruku apa belum ya? Maka kata ulama wajib ruku. Paham? Kalau ragu sudah ruku apa belum? Maka wajib ruku. Wah, enggak ini setan yang ruku, enggak. Wajib ruku. Nah, nanti sunnah sujud sahwi. Atau sujud sujud. Ini sujudnya yang terakhir apa masih yang pertama ya? Kan gitu ya? Berarti harus sujud lagi. Ragu sujud berarti harus sujud. Nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Berarti kan ketika ruku apa enggak ya? Apa hukumnya? Wajib ruku. Nah, berarti ketika melaksanakan ruku yang sekarang yang dalam keadaan ragu, ini ada ma'ihtimali ziyadah. Ada kemungkinan sudah ruku, ya enggak? Ada kemungkinan sudah ruku, ma'ihtimal ziyadah, ada kemungkinan sudah ruku. Ini rukuknya rukuk tambahan ini. Kan bisa batal, bisa enggak kemungkinannya kan gitu. Tapi perintahnya ulama harus, kalau ragu harus ruku, kalau ragu harus sujud, kalau ragu harus julus baina sajdatain berarti kan gitu, harus melaksanakan. Nah, nanti lupanya tadi itu ya cacat keraguan tadi itu yang berupa keraguan tadi ditempel dengan sujud sahwi sebelum salam. Jelas kira-kira ya? Apa selain ruku? Sebelum ruku bisa lupa takbir. Bisa lupa takbir. Takbir itu rukun qauli, bacaannya ya kan, bukan gerakannya, bacaannya. Takbir, Fatihah, ya ruku yang pekerjaan berarti. Iktidal ya, iktidal. Nah, iktidal. Ya bisa jadi habis ruku langsung jatuh, bisa jadi kayaknya belum iktidal, habis ruku langsung kilat, langsung sujud misalnya. Loh, kalau ada keraguan seperti itu langsung berdiri lagi ya. Dalam posisi ruku, sami Allahu liman hamidah. Harus melaksanakan iktidal. Pokoknya kalau apa yang diragui harus dikerjakan. Nah, nanti keraguan-raguannya itu ya, kesalahan dalam bentuk keraguan tadi ditempel dengan sujud sahwi. Lah itulah 4 saja. 4 penyebab ya secara global, 4 yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Ada pertanyaan? Lupa rokaat, sama lupa rokaat sunnah sujud sahwi. Karena ada kemungkinan nambah. Misalnya 3 apa 4 ya, paham? Ragu. Ini saya ini sekarang berdiri yang ketiga apa yang keempat? Kalau yang ketiga berarti betul. Sekarang berarti nambah lagi 1 rakaat. Kalau memang ini yang keempat, sudah yang keempat berarti harus duduk tasahud akhir. Gimana? Lanjut berarti ini dihukumi berarti yang dihukumi 3 sudah, yang keempat belum. Nanti sujud sahwi. Jelas? Sudah? Oh, lupa surat. Nah, kalau surat sini dikatakan termasuk hukumnya seperti rukun qaul, memindah rukun qauli ke selain tempat ya. Padahal rukun ya. Padahal rukun tadi lupa Fatihah di tasyahud, baca Fatihah di tasyahud, atau baca tasyahud di Fatihah, atau baca Fatihah di ruku ya. Baca tasyahud di sujud biar cepat selesai kan. Nah,
Itu kalau rukun. Tapi kalau surat gimana? Surat ini kan sunnah bukan rukun. Nah, tapi sama ulama dikatakan di sini dihukumi seperti rukun gauli itu as-surah, yaitu lupa memindah surat. Artinya membaca surat di selain tempatnya. Tapi kalau lupa tidak baca surat, awas lu. Paham? Lupa tidak baca surat, tidak sujud sahwi. Tidak ada kesunahan sujud sahwi. Atau sengaja tidak baca surat, tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kalau lupa baca surat, tapi subhanallah baca suratnya di sujud misalnya. Sujud terakhir misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk memantapkan tauhidnya dia gitu. Dia akal-akali sendiri ya. Di ilmu-ilmu sendiri. Jelas, sunnah sujud sahwi. Jelas, hati-hati. Ya, kalau meninggal tidak baca surat tidak sujud sahwi. Tapi kalau salah menempatkan surat sujud sahwi. Paham? Dan juga termasuk yang bukan rukun qauli tapi sujud sahwi tasawuf akhir. Paham? Berarti meninggalkan tasawuf akhir sujud sahwi. Salah menempatkan tasawuf akhir juga sujud sahwi. Paham? Jelas. Allahu Akbar, at-tahiyyatu barakatuh salawatu. Baru sholat sudah langsung tahiyat. Ya. Ya mungkin aja terjadi ya. Mungkin terjadi. Jadi karena sudah hantaman pikiran ini kan bermacam-macam. Apa? Nah, satu kali lagi. Apa? Lupa salam. Arya buru mak bisa lupa salam ini. Berarti kok bisa lupa salam gimana gambaran? Enggak, anak saya tidak paham. Gambaran lupa salam itu gimana? Hah? Enggak. Kalau tidak salam dicabut nyawanya Buddha. Tapi kalau lupa salam ini gimana? Gambaran lupa salam itu gimana? Enggak, lupa salam itu gimana? Langsung berdiri ya? Hamidum Majid. Iya, gitu dah. Ya batal, iya kan? Rukun salam ditinggalkan rukun batal. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya kau waras dah kan? Nah, gitu. Tinggal salam tok kok. Enggak saya terburu-buru. Saking kangennya ini sudah. Ya sudah. Salam yang pertama aja. Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya beres. Langsung salam kedua kan hukumnya sunnah. Salam yang pertama itu rukun. Itu sudah paling kesusu sudah itu. Tapi kalau lupa salam tidak niat sholat itu tinggal salam kok. Eman. Ya ini fikih ya. Ini fikih. Ini pembahasan fikih. Tapi tetap jadi ilmu yang wajib kita ketahui, ya kan? Wajib kita ketahui untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Insyaallah di minggu yang selanjutnya. Enggak akhirnya pertanyaan-pertanyaan apa jeng Isa setengah belu ada degian. Insyaallah di pertanyaan insyaallah di minggu-minggu depan atau habis sholat bisa tanya langsung. Jelas kira-kira mudah-mudahan ya kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dirangkum oleh para ulama, orang-orang yang soleh yang sudah sukses mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمختار أكرم الشافعين أصلح لنا الأهوال جنبنا الردى وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء
حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي همانا واكفنا شر الإداء واقضي لنا الحاجات أجمها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هبت صبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل التهر والصحب الكرام والتابعين بحبيبك التهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم